Bajingan ini semuanya ini. Dipakai di depan ruang sidang untuk nakut-nakutin orang. Dipakai untuk meres hakim, untuk nakut-nakutin hakim. Gencet sana, gencet sini, hancur itu sebenarnya. Itu lembaga udah busuk kok. Bagaimana penggunaan uang ilegal dari aset sita yang dijual secara ilegal dipakai, gila itu. Udahlah. Kita sudah saling tahu lah kelakuan ini kok. Nah, kalau negara melakukan kekeliruan masa nggak ada jalan? Gimana? Emang negara nggak bisa salah? Negara kan manusia-manusia brengsek juga isinya, yang bisa berbuat salah. Sekarang bangsa ini harus mengambil inisiatif kembali. Menurut saya kesalahan utama Undang-Undang KPK adalah karena dia tidak menganggap presiden sebagai penanggung jawab pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK itu kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar rupiah. Tapi Presiden Republik Indonesia besok kita akan pilih dengan uang 100 triliun rupiah. Mana bisa tanggung jawab pemberantasan korupsi diberikan ke satu lembaga yang pimpinannya dipilih dengan uang 1 miliar. Sementara pertanggungjawaban presiden dalam sistem presidensial kita diabaikan. Maka dalam revisi kita masukkan KPK sebagai bagian dari eksekutif supaya ada tanggung jawab presiden, terutama dalam membentuk pengawas, dan dia juga bisa ditagih harusnya dengan undang-undang baru. Kamu presiden, kamu dipilih oleh rakyat, berdarah-darah orang ikut kampanye, ikut pemilu, masa tidak bertanggung jawab untuk pemberantasan korupsi? Anak muda tokoh PDIP dalam setahun ini itu dua yang paling mengagumkan menurut saya, pidatonya Mbak Puan dan pidatonya Gibran tadi. Dua-duanya kader PDIP. Anak muda, tapi Gibran mungkin jauh lebih muda. Menurut saya kita harus merayakan bahwa tahun depan Indonesia akan dipimpin oleh kaum muda. Dan karena itu hari ini 4 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya kira juga harus dirayakan bahwa Indonesia yang mengglorifikasi demographic bonus, 60% pemilih kita kaum muda dan sebagainya, itu belum secara serius meletakkan kesempatan bagi kaum muda. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut saya itu pintu yang sudah dibuka lebar. Bahkan kami akan gunakan pintu ini lagi untuk membongkar presidential threshold dan parliamentary threshold. Karena azasnya bisa sama, bahwa pembatasan orang untuk bertanding dan siapapun dia yang yang mengalami karir dalam politik elektoral sehingga dia bisa suatu hari menjadi calon presiden, itu harus diberikan dan dibuka kepada semua hambatan lain. Presidential threshold, parliamentary threshold ke depan harus dihapus. Biar orang seperti Fahri Hamzah dari kampung di Sumbawa bisa tarung juga. Karena partainya akan mencalonkan dia dan beradu dengan calon partai lain. Ini kan keangkuhan dari partai-partai yang melarang saya masuk, sehingga kemudian mereka jadi korban karena Gibran yang maju. Rasain loh. Nanti ya, sekarang Bung Fahri, apa yang bisa dijual dari seorang Gibran Rakabuming Raka? Ya, dalam sistem presidensialisme kita, presiden itu memiliki seluruh kekuatan. Sementara wakil presiden dalam sejarahnya itu dia simbolik, ya. Meskipun ada banyak wakil presiden kita yang memang orang-orang yang berkelas dunia, ya, seperti Bung Hatta, wakil presiden pertama. Sebenarnya waktu pemilihan itu, karena Bung Karno mengatakan waktu itu dia sakit, dia bilang saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Bung Hatta belum datang. Dan waktu Bung Hatta datang, beliau mengerti betul ini adalah simbol dari menyatunya kekuatan Jawa dan luar Jawa. Tapi Bung Hatta adalah intelektual besar. Dia adalah pemikir konstitusi, pemikir ekonomi, seorang filsuf, ya, yang banyak belajar di barat tentunya, akhirnya melengkapi itu. Tetapi kekuatannya itu tetap ada pada presiden. Itulah presidensialisme. Nah,